alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam dicurahkan kepada hadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau. Ikhwani rahimakumullah. Hari ini kita memulai pembahasan kitab Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syamailuhul Hamidah wa Khisaluhul Majidah, karya Al-Imam Al-Mufassir Al-Muhaddits Asy-Syaikh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini radhiyallahu anhu wa radha. Kitab ini beliau tulis untuk mengenalkan kepada umat Islam siapakah sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak di antara umat muslimin yang berpendapat bahwa Rasulullah seperti biasa. Rasulullah hanya manusia seperti biasa, hanya beliau mendapat wahyu. Nah, ini dibantah oleh beliau dalam kitab beliau ini yang sangat direkomendasikan, sangat dianjurkan pada muslimin untuk membaca kitab ini. Dan bismillah, Al-Fakir akan mencoba sedikit demi sedikit menjelaskan apa yang Al-Fakir mampu dari kitab ini. Semoga bermanfaat untuk Al-Fakir, dan mohon masukan dan saran apabila ada kesalahan, karena kita sama-sama masih belajar. Kita mulai dari Al-Muqaddimah. Beliau mengutip Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Hujurat. Qala Allah Ta'ala, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dan ketahuilah, sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengutip ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka, maka mereka ingkar kepada beliau. Dua ayat ini dikutip beliau sebagai pembuka agar menyadarkan kepada kita bahwa siapakah sungguhnya Rasulullah. Ayat pertama turun untuk kaum muslimin, yaitu dalam surat Al-Hujurat, yang menjelaskan tentang adab-adab seorang muslim kepada khususnya pada nabinya, dan di setelahnya di ayat-ayat akhir kepada sesama muslimin. Dan ayat kedua turun untuk orang-orang musyrik kufar Mekah yang tidak mengenal Rasulullah. Maka dengan dikutipnya dua ayat ini, beliau hendak memberikan semacam sindiran, pertama kepada muslimin yang tidak begitu mengenal nabinya, dan kedua terlebih lagi kepada kaum kufar yang tidak sama sekali tidak mengenal Rasulullah SAW. Maka beliau menjelaskan dalam kitab beliau, anna haqqan ala jamil uqala al-mukallafin an yata'arrafu ila hadzal rasulil karim. Maka wajib bagi seluruh orang yang berakal, yang taklif, yang mukallaf, untuk mengenal siapa Rasul yang mulia ini. Bukan hanya mengenal, tapi beliau menjelaskan wasyam ila hadzal rasulil karimi wa syama'ilil hamidah, dan kepada perangai-perangai beliau yang terpuji, wa khasailihil majidah, dan sifat-sifat beliau yang agung. Wa dzalika, dan hal ini yakni mengenal nabi dan mengenal sifat-sifat nabi, liwujudihi mutaaddidatin, karena sebab-sebab yang banyak. Beliau menyebutkan sebab pertama mengapa kita wajib mengenal Rasulullah SAW. Sebab pertama, al-wajhul awal, anna Allah Ta'ala amara al-ibad an yu'minu bihadzal rasuli al-karimi. Sungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan, mewajibkan bagi seluruh hambanya, seluruh makhluknya di muka bumi untuk beriman dengan Nabi yang mulia ini. Faqala, Allah berfirman, aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada cahaya yang kami turunkan, yaitu Al-Quran. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ayat pertama jelas memerintahkan kita untuk mengenal Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Apakah makna dari wa'lamu anna fikum Rasulullah? Syekh Abdullah Sirajuddin dalam kitab beliau yang lain, yaitu dalam kitab Tafsir Al-Hujurat, beliau menjelaskan ayat ini dengan kata-kata beliau yang sangat indah. Beliau mengatakan, fa'lamu fadla hadzal rasulil akram. Maka ketahuilah keutamaan Rasul yang mulia ini.
wa waqqiruhu, dan agungkanlah beliau, wa azimuhu, dan muliakanlah beliau. Fa inna syarafar rasul, karena sesungguhnya kemuliaan rasul ini tabi'un li syarafi mursilihi, mengikuti kemuliaan yang mengutusnya, yaitu Allah Ta'ala. Jadi Allah dan Rasul tidak bisa dipisahkan. Barang siapa yang mengagungkan Rasul, mananya mengagungkan Allah. Kama anna ta'zimahu, sebagaimana sungguhnya mengagungkan beliau, wal adaba ma'hu, dan beradab kepada Rasulullah SAW, yadulani, menunjukkan ala ta'zimi mursilihi, menunjukkan mengagungkan pada pengutus Rasul, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wal adab, dan beradab kepada Allah. Mana beliau, kata beliau, barang siapa yang mengagungkan Rasul berarti mana mengagungkan Allah. Beradab pada Rasul, beradab kepada Allah, karena beliau yang mengutus Rasulullah SAW. Dan beliau melanjutkan fa innahu Rasulullah, karena beliau adalah utusan Allah. Walaysa huwa ka ahadin minan nas, dan beliau tidak seperti satupun manusia sama sekali. Bal huwa la yunqasu bin nas, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bisa disamakan dengan satupun manusia karena ketinggian magum beliau. Itulah makna wa'lamu anna fikum Rasulullah, yaitu kita harus mengetahui keutamaan Rasulullah secara jelas, khususnya kaum muslimin, sehingga tidak ada pendapat-pendapat yang meremehkan Rasulullah. Rasulullah harus di atas segala-galanya. Itu yang pertama. Dan kata beliau, wal imanu bihi, dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bitatallabu minal ibad, itu sangat dituntut dari hamba-hamba Allah. Apa yang dituntut? An ya'rifu fadla hadzal nabi, untuk mengetahui keutamaan nabi ini, wa raf'ata mustawahu ala ghairihi, dan ketinggian kedudukannya di atas selain beliau, wa ma asbagallahu ta'ala ilaihi minal kamalatin nafsiyah, dan apa yang Allah anugerahkan kepada beliau dari kesempurnaan yang tinggi. Rasulullah SAW sebagai Rasul paling mulia, beliau memiliki mukjizat semua nabi. Dari Adam hingga Nabi Isa, beliau memiliki semua mukjizatnya, karena beliau adalah Rasul Azam, Rasul paling mulia. Walaupun begitu, karena ketinggian magum beliau di sisi Allah, beliau juga mendapatkan ujian semua nabi, dari Nabi Adam hingga Nabi Isa. Karena itulah beliau dianggap sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Wa ma addabahu minal adabil karimah ar-radiyah, dan apa yang Allah ajarkan kepada Nabi SAW dari adab-adab yang mulia yang diridhoi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah Subhanahu wa taala yang mendidik aku, maka aku mendapatkan pendidikan terbaik. Wa ma wahabahu minal khuluqil azim, dan apa yang Allah anugerahkan kepada Nabi SAW dari akhlak-akhlak yang agung. Wal khalqal hasanal karim, dan bentuk tubuh yang baik yang mulia. Karena Rasulullah SAW hasanun nasa khalqan wa khuluqan, Rasulullah SAW itu adalah manusia yang terbaik fisik dan akhlaknya. Wa ma abda'a fihi subhanahu minal mahasin, dan apa yang Allah berikan kepada beliau SAW dari sifat-sifat yang sempurna, yang baik. Wa jama'a fihi majami'al kamalat, Allah kumpulkan dalam Rasulullah semua bentuk kesempurnaan. Faja'ala jauharul karim, maka Allah jadikan jauhar, jati diri Nabi itu, alian ala sa'iril afrad wal ajnas, paling tinggi di atas seluruh afrad, seluruh orang, wal ajnas, dan jenis-jenis dan segala makhluk. Bihaitsu la yunqasu bi ghairihi minan nas, sehingga beliau tidak bisa disamakan dengan selain beliau dari seluruh manusia. Mananya adalah Rasulullah SAW adalah manusia paling mulia, manusia paling tinggi, manusia paling segala-galanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yuqasu bi ghairihi, dan bagaimana mungkin Rasulullah itu bisa disamakan dengan selain beliau? Waqad mayyazul ta'ala bi mayyizatin al-kamal, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan beliau dengan keistimewaan yang sangat sempurna. Wa khassahu bi akramil khisal, dan mengkhususkan beliau dengan perangai yang paling mulia.
wa alahu, dan meninggikan beliau darwatal khuluqil azim, di puncak perangai yang teragung. Wa jammalahu fi ahsani surah, dan mengindahkan beliau dalam gambaran terbaik. Inti daripada mukaddimah dari Syekh Abdullah Sirajuddin adalah beliau ingin menjelaskan bahwa tidak ada satu manusia seperti Rasulullah SAW. Oleh karena itu wajib bagi kita, bagi kaum muslimin khususnya, untuk mengenal beliau. Mengenal bukan hanya mengenal secara fisik, terlebih lagi mengenal secara spiritual, secara batin. Itulah makna dari firman Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah ada di antara kalian Rasulullah. Karena Allah menggunakan kalimat Rasulullah, berarti ini menunjukkan kepada magung beliau secara spiritual. Beliau tidak mengatakan wa'lamu anna fikum Muhammadan, tapi beliau mengatakan, Allah mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di tengah kalian ada Rasulullah. Rasulullah adalah gelar tertinggi untuk Rasulullah SAW, untuk Muhammad SAW. Artinya beliau ingin mengenalkan kepada kita siapakah Rasulullah SAW sesungguhnya menurut pandangan Allah SWT. Dan insya Allah dalam kitab yang cukup tebal ini, bila kita selesai menghatamkannya, kita akan mengenal Rasulullah lebih dari yang kita kenal saat ini. Dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk lebih mengenal Rasulullah SAW, khususnya di bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran beliau. Semoga Allah SWT memberikan kita syafaat beliau di dunia dan di akhirat, dan dikumpulkan kita bersama beliau di zumratil anbiya wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.